kegiatan Khatmil Quran Gerentam Sari, ya. Gerentam Sari. Saya kemarin agak kaget, soalnya Pak Kiai Gerentam itu ada di Semenda sana, cuman ada tambahannya Sari ini, jadi oh di sini ada kegiatan Gerentam Sari. Itu guru kita sama-sama yang berada di Semenda, Pak, ya, kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan dengan mengambil barokah daripada beliau kita akan mendapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf itu, Pak? Ada yang pernah ngitung nggak itu? Masya Allah, memang seperti ini, Pak. Ya, kalau orang ciri-ciri yang ikhlas itu tidak pernah dihitung. Nah, itu ciri-ciri orang minimalnya alif lam mim. Itu berapa huruf? Tiga. Itu sudah dibalas 300 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang nggak ikhlas itu sering hitung. Ini ciri-ciri bapak, ibu, dan adik-adik semuanya baca Al-Quran ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau akan senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini dan senantiasa mensupport. Oleh karena itu sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kepada instansi pemerintah Desa Kemawon, baik itu BPD, Pak Kadus, Pak RT yang kami hormati, kepada asatid dan asatidah, ada alim, ulama, ada guru-guru kita yang berada di Desa Kemawon ini yang kita muliakan. Dan tentunya tak lupa kepada pengurus daripada Jamiah Nahdlatul Ulama yang berada di Desa Kemawon, yang sebetulnya kami juga kemarin dapat undangan, mohon maaf tidak bisa hadir dalam pelantikannya. Mudah-mudahan dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi daripada pengurus dan jajarannya, sehingga nanti bisa bersama-sama membina untuk terciptanya daripada keagamaan yang berada di Desa Kemawon ini dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anak, adik kakak yang berada di dalam majelis ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita pada sore hari ini bisa hadir mengikuti daripada kegiatan Khatmil Quran Gerentam Sari, ya. Gerentam Sari. Saya kemarin agak kaget, soalnya
Kiai Gerentam itu ada di Semenda sana. Cuman ada tambahannya Sari ini, jadi oh di sini ada kegiatan Gerentam Sari. Itu guru kita sama-sama yang berada di Semenda Pak ya, kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan dengan mengambil barokah daripada beliau kita akan mendapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Pak Kades, pengurus masjid yang kami hormati, karena ini acaranya di awal jadi sebentar saja ini ya. Yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kemarin, yaitu Ustadz Abdul Fathur Rahman ya, menghubungi kami saat kami akan mengadakan khatmil Quran. Masya Allah, ini suatu kegiatan yang luar biasa, yang mudah-mudahan dengan adanya khatmil Quran ini, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan digolongkan menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Ahlul Quran wa ahlullah wa khasatuh, kata Nabi. Jadi mereka yang senantiasa gemar, yang senantiasa senang membaca Al-Quran, ini akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli Quran, dan jaminannya yaitu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nabi sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu dan adik-adik. Nanti kita di akhirat itu akan ada di yaumul hisab, yaitu amal kita akan dihisab, dihitung. Cuman kalau kita sudah terbiasa baca Al-Quran seperti ini, nggak usah ragu-ragu. diam Kak. Nanti yang akan membela kita itu Al-Quran. Singkat cerita, nanti malaikat rebutan antara malaikat surga dan neraka. Nah, surga ini sok-sokan, atau malaikat neraka ini sok-sokan. Nah, kita ini akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya kemauannya dia. Tapi karena ada Al-Quran, subhanallah, wahai malaikat, jangan sekali-kali kau sentuh hamba Allah ini, karena selama di dunia mereka senantiasa membaca Al-Quran. Hanya Al-Quran inilah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya mendapatkan syafaat pertolongannya. Tadi sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Emang kalau berbicara seperti ini percaya nggak percaya? Karena kita belum meninggal. Nanti setelah kita meninggal akan percaya. Makanya di dalam pembukaan Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mereka percaya dengan perkara yang gaib, terutama yang mengenai masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran ini juga ada adab-adabnya kalau kita mau baca Yang pertama, minimal
wudhu, Pak Bu. Yang kedua, harus bersih pakaiannya. Kadang-kadang juga walaupun kita sudah wudhu pakai pakaian dari kebun ya kurang bagus. Iya, oh saya udah wudhu, saya suci. Tapi pakaiannya masih kok. Itu kalau bisa usahakan pakai pakaian yang pakaian yang bersih ini bukan tentu pakaian yang bagus, yang baru bukan. Yang berikutnya menutup aurat. Nah ini yang penting. Jangan disamakan baca Quran sama baca Quran. Iya. Kadang-kadang itu saking hobinya baca Quran pakai celana pendek terus. Itu tidak boleh. Ya. Karena Quran ini siapa? Quran ini adalah kalamul. Nanti kalau bapak, ibu dan adik-adik sudah berkembang, masya Allah. Ya, kalau masalah pahalanya jangan dihitung lagi ya Quran ini. Ya, satu huruf saja dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berapa huruf di dalam Al-Quran itu? Berapa? 6.000. Itu aja. Al-Quran itu berapa? 30 111 6.666 itu ayat itu. Kalau huruf lupa juga tadi. Masya Allah, 6.666 kali 100 saja Pak. Kali 100 kebaikannya, ayatnya aja, satu ayat kali 100 berarti sudah luar biasa itu. Pak Kades, makasih Pak Kades. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama kita harus pakaian yang menutup aurat. Ibu-ibu kalau mau baca Al-Quran juga menutup aurat. Kalau laki-laki enak auratnya ini. Aurat laki-laki ini antara dengkul sampai pusar. Cuma juga nggak bagus kalau pakai kaos oblong ya. Ya kaos biasa. Di sana kalau mau lebih bagus lagi menghadap kiblat. Tapi ini bukan panduan khusus. Daripada nak menghadap kiblatnya terus tidak baca Quran, itu repot. Yang penting Al-Quran itu terus dibaca dan nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan kita di yaumil kiamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya masih banyak itu mengenai Al-Quran, keutamaannya, ya hikmahnya, masya Allah sangat luar biasa. Di sini saya satu saja saya sampaikan. Kata Sayyidina Ali, ya, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalat kana bi kulli harfin mi'atu hasanah. Sayyidina Ali sampaikan, bahkan siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat dan berdiri, setiap huruf itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebaikan. Setiap huruf, bukan setiap kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf itu Pak? Ada yang pernah hitung nggak itu? Masya Allah. Memang seperti ini Pak. Ya, kalau orang ciri-ciri yang ikhlas itu tidak pernah dihitung. Nah itu ciri-ciri orang minimalnya alif lam mim itu berapa huruf? 3. Itu sudah dibalas 300 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang nggak ikhlas itu sering hitung. Ini ciri-ciri bapak, ibu, dan adik-adik semuanya baca Al-Quran ikhlas. Nggak pernah ngitung, cuman kalau udah tahu ini bocorannya satu huruf
Masya Allah. Itu kalau dalam sholat dan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri dalam sholatnya, duduk 50 kebaikan. Kita nggak pernah ngitung. Tahu-tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan kita nanti sudah banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Ciri-ciri orang yang ikhlas seperti ini, Pak. Jadi kalau kita melakukan ibadah nggak pernah itu, yang penting ikhlas, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan oleh Sayyidina Ali, wa man qara'ahu wa jalisun fi salat ya khamsuna hasanah, wa man qara'a fi ghairi salat wa fi wudu fa khamsun wa isruna hasanah. Jadi kita setiap kalimat, setiap huruf dibalas 25 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Kenapa kalau kita harus wudu? Itu biasanya di sampul Al-Quran itu tertulis la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Artinya suci dari hadas besar dan kalau kecil saja masih bisa ditoleransi, Pak. Cuman kalau bapak ibu hadas besar, ini biasanya bapak ibu, saya nggak ngikutkan adik-adik ini. Kalau hadas besar ini biasanya bapak dan ibu harus mandi dulu, tidak boleh. Laki-laki yang sedang janabah tidak boleh baca Quran. Ibu-ibu yang sedang datang bulan tidak boleh baca, cuma dengarkan Bu. Yang nggak boleh baca dan sekarang banyak kontroversialnya karena ada HP. Nah ini karena perkembangan teknologi. Bagaimana Ustaz kalau saya lihatnya di HP? Ada sebagian yang menjawab dia boleh, ada yang tidak Bu. Nah, tinggal ibu-ibu. Kalau kira-kira itu kebaikan, Bu? Ini sepakat ini. Nah, ini pendapat ulama mutakhirin. Kalau dulu memang zaman Nabi sahabat belum ada HP. Sekarang saking canggihnya Al-Quran sudah ada di HP. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan datang bulan tapi pegang HP? Ada yang membolehkan, ada yang tidak memboleh. Karena konteksnya itu Al-Quran. Cuman kalau kita mau beramal, beribadah, itu juga ada yang membolehkan. Alasan mereka, loh kalau kita halangan, biasanya ada yang seminggu, ada yang 10 hari nggak baca Quran sama sekali. Bagaimana kita mau menambah amalan ibadah? Artinya di situ kita kalau berpertimbangan seperti itu, boleh. Ada Pak Yai nyampaikan darurat. Kalau dalam usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu diperbolehkan. Cuma jangan untuk langganan, Bu. Jangan mentang-mentang Qurannya udah dipindah di sini. Saya mau pakai ini saja. Tetap masih harus kita kalau mau lebih afdal pakai Al-Quran. Mohon maaf ini hanya sebentar saja Pak ya, untuk hikmah daripada awalannya, karena kita masih sama-sama mau mengaji. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita semuanya agar kita bisa terus mengadakan acara seperti ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, walau ana ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya suatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan bukakan pintu rahmat berkah dari langit dan bumi. Tanda-tanda orang beriman dan bertakwa apa? Di antaranya yaitu mereka senantiasa mencintai Al-Quran. Katanya bertakwa nggak pernah ngaji,
katanya beriman nggak pernah baca Quran. Ini bukan tandanya orang bertandanya orang beriman dan bertakwa mereka mencintai Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Al-Quran, anak-anak kita mencinta kepada Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita semuanya sebagai ahli Quran dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak pengurus masjid Baitur Rahman ada Baitur Rahman, kepada Ustadz ini Pak Rahman juga ini kebetulan sama-sama Rahman ya, dan kepada Bapak Ibu yang lainnya, kalau penyampaian kami ada salahnya mohon dimaafkan dan dimaklumi, itu adalah kekurangan dari kami pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.